Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohendra, NIM 191420146. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, kelas D semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dan lembaga pegadaian syariah. Yang pertama, produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip kod dalam rangka REN dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan atau sewa kepada bank berdasarkan prinsip ijaroh. Gadai emas yang dijalankan oleh Bank Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN/MUI/3/2002 mengenai REN yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk REN dibolehkan, dan Fatwa DSN nomor 26/DSN/MUI/3/2 tentang REN emas yang menyatakan bahwa menyimpan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijaroh. Sedangkan produk lembaga pegadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalannya berbasis gadai atau REN dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk pegadaian syariah adalah akad REN. Dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25/DSN/MUI/3/2002 tentang REN dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk REN diperbolehkan dengan beberapa ketentuan tersebut. Kemudian lembaga pegadaian syariah bebas dari bunga dan yang ada adalah biaya penitipan barang. Dan dasar utama prinsip yang diterapkan oleh kedua lembaga ini sama, yaitu mengacu kepada Fatwa DSN. Adapun hal yang membedakannya adalah dalam hal teknis dan layanannya saja. Kemudian fasilitas yang menguntungkan menurut saya di antara dua tersebut yaitu lembaga pegadaian syariah dibandingkan dengan bank syariah. Jawabannya iya, karena Bajnas dan Laj telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon terhadap pandemi ini, baik ditinjau dari program kesehatan maupun program sosial ekonomi. Bajnas Pusat sebagai contoh hingga 25 Mei 2020 telah mengelontarkan dana sebesar Rp 28,32 miliar yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan 39%, darurat sosial ekonomi 50%, dan pengamanan program yang ada saat ini 2%. Pengamanan exciting program ini maksudnya adalah bagaimana menjaga agar program-program penyaluran zakat yang telah berjalan dengan menyasar pada mustaik bisa tetap berlanjut, sehingga dampak COVID-19 terhadap mustaik yang telah dibina Bajnas ini dapat diminimalisir. Hingga 25 Mei 2020, sebanyak 357.000 mustaik telah menerima manfaat program penyaluran Bajnas Pusat di tengah pandemi COVID-19 ini. Jika ditambahkan dengan data Bajnas Provinsi, Bajnas Kabupaten atau Kota, maupun Laj, angkanya diprediksi akan meningkat dan akan mencapai 4 hingga 5 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa peran zakat semakin signifikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut saya, jenis perkembangan lembaga keuangan syariah yang paling pesat adalah LAZ atau Lembaga Amil Zakat, BAZ atau Badan Amil Zakat. Karena Badan Amil Zakat Nasional atau Bajnas berhasil meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau JIS sebesar 30% dari tahun lalu, meskipun tengah dalam masa krisis akibat pandemi COVID-19.
Dan Bajpenas dan LAJ telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon terhadap pandemi ini, baik ditinjau dari program kesehatan maupun program sosial ekonomi. Bajpenas Pusat sebagai contoh, hingga 25 Mei 2020 telah mengelontarkan dana sebesar Rp 28,32 miliar yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan 30%, darurat sosial ekonomi 50%, dan pengamanan program yang ada saat ini 2%. Dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang paling lambat adalah pasar modal syariah. Karena Indonesia negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, namun setelah 42 tahun diaktifkannya pasar modal syariah, perkembangan pasar modal syariah masih terasa sangat lambat jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Baik, mungkin hanya itu jawaban-jawaban UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.